Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebandung lagi bareng Bocan. Kali ini Bocan mau nge-review hotel lainnya yang ada di Bandung. Kita mau nginep di hotel yang asik banget nih buat Bobers yang mau liburan sama keluarga, karena ini hotel punya banyak fasilitas seru buat anak-anak, terus juga deketan sama restoran-restoran unik dan cantik. Pokoknya Bobers kalau nginep di sini udah nggak perlu kemana-mana. Mau main-main puas, mau cari makan juga gampang banget. Mau ke restoran yang enak-enak juga deket banget. Kita mau kemana? Kita mau nginep di Horizon Green Forest Resort. Ini hotelnya udah cukup lama juga Bobers berdirinya dan sempet gonta-ganti manajemen. Dan yang terbaru ini sekarang dia dipegang sama Horizon. Lokasi Horizon Green Forest ini ada di sederetan Sersan Bajuri sih. Jadi masih sederetan sama Kampung Gajah gitu deh. Nah kalau weekday Bobers bisa lihat jalanannya lengang, tapi kalau pas weekend harap bersabar karena Bandung ya emang banyak pesonanya, makanya tiap weekend tuh selalu rame kan. Tapi sebelum Bocan review hotelnya secara detail, Bocan mau infoin dulu pesan hotelnya lewat mana. Selalu dong pesan hotelnya lewat aplikasi tiket.com. Dan sekarang tiket.com tuh lagi ngerayain anniversary ke 11 tahunnya Bobers. Selamat ulang tahun buat tiket.com. Dan gak ada alasan lagi gak pakai tiket.com karena sekarang ada jaminan harga termurah. Kalau Bobers nemu harga hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah, dengan jaminan harga termurah dari tiket.com diganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Dan untuk Horizon Green Forest Bandung ini harga kamarnya itu mulai dari 500 ribuan untuk tipe kamar Superior King. Dan ada kamar lainnya Bobers, ada tipe Deluxe, ini harganya mulai dari 740 ribuan. Dan ada tipe suite-nya juga, harganya mulai dari 970 ribu. Terus kalau Bobers yang mau nginep ala-ala glamping, Bobers bisa pilih kamar double. Ini harganya sekitar 1.170 ribuan Bobers. Tapi dicatat ya, harganya bisa berubah sewaktu-waktu. Dan kemarin Bocan tuh ambil tipe kamar suite double pemandangan gunung. Ini harganya 1.800 ribuan, udah termasuk sarapan juga. Nah kalau kamar suite double pemandangan gunung ini, dia tuh bangunannya paling baru dan lokasinya tuh paling ujung. Jadi bener-bener buat Bobers yang suka ketenangan sih recommended banget pilih kamar yang ini, karena buka jendela tuh langsung kelihatan pemandangan pohon-pohon gitu, jadi lebih asri gitu suasananya. Nanti Bobers bisa lihat pokoknya detailnya. Tapi kalau Bobers mau nginep hemat, harus banget pesennya di tiket.com dan pakai kupon spesial Bocan 500k buat dapetin diskon 10% sampai dengan 500 ribu dengan minimal transaksinya 300 ribu. Dan ini kuponnya juga bisa Bobers pakai buat nginep kapan aja. Contohnya nih ya, kemarin Horizon Green Forest Bandung harga awalnya itu kan 1.800 ribuan. Setelah Bocan pasangin kupon Bocan 500k dapat diskon langsung 180 ribu, netnya jadi 1.650 ribuan aja Bobers. Lumayan banget selisihnya kan. Jadi buat Bobers yang mau liburan ke Bandung atau kemanapun, jangan lupa buktikan murahnya beli di aplikasi tiket.com sekarang. Dan kita udah sampai nih di Green Forest. Di sini pintu masuknya jelas ya Bobers, dan Bobers bisa lihat tuh ada 3 nama tempat di satu petunjuk itu. Jadi di dalam tuh areanya luas banget. Ada hotel, ada 2 restoran. Pokoknya seru deh, nanti kita ubek-ubek dalamnya. Nah ini ada karcis parkir, tapi nanti Bobers jangan lupa daftarin ke resepsionis, terus nanti dikasih voucher sama resepsionisnya juga tuh. Jadi kita bisa free parkir untuk tamu yang nginep. Kalau yang ke restorannya sih bayar parkirannya. Nah ini Bocan agak bingung banget karena masuknya tuh kayak masuk ke tempat wisata gitu Bobers, terus sempat diputer-puter gitu. Lobbynya di mana Bu nggak tahu. Itu sama security yang tadi disuruh muter ke sana ya, mungkin jalannya muter kali ya. Dan akhirnya setelah sempet nanya, akhirnya sampai nih di lobby sama drop off-nya. Nah ini area drop off-nya, dan menurut Bocan ini hotelnya nggak ramah orang tua ya Bobers. Kalau kursi roda sih dia aksesnya ada remnya, cuma kalau untuk orang tua yang jalan kaki gitu harus fisiknya udah nggak kuat gitu, capek jalan kaki, ini agak sulit. Jadi Bobers bisa pikir ulang kalau mau ngajak
lansia kemari. Tapi kalau untuk suasananya ini asri dan back to nature banget. Nah, ini adalah area lobbynya. Di sini Bobers bisa nunggu kalau kamarnya belum siap. Resepsionisnya ada di sebelah situ. Tapi pas kemarin tuh Bocan check-innya juga smooth. Terus ada welcome drink di samping sini, dan itu ambil sendiri welcome drinknya. Nah, ini suasana lobbynya, sederhana dan natural banget nuansanya. Udah beres check-in, sekarang kita mau langsung ke kamarnya ya. Nah, ini tuh Bocan bawa koper kan. Sebenarnya ini ada troli Bobers, dan troli ini bisa nih nyampe kamar. Cuma nih staffnya strong banget. Dia mau angkut semuanya sendiri. Aduh, kasihan sih Bocan ngeliat bellboynya nih bawa barang sebanyak ini. Udah Bocan tawarin, saya bawa yang itu deh, yang enteng, yang apa gitu, dia tetap gak mau. Mungkin totalitasnya kali ya. Jadi salut buat totalitas bellboynya. Nah, ini aksesnya kayak gini, tapi ada yang rem juga tuh. Bobers bisa lihat koper Bocan bisa digeret sampai bawah. Dan kamar Bocan tuh ada di paling ujung Bobers. Jadi lokasinya paling jauh dari lobby, tapi deket dari restorannya. Terus di sini tuh kayak banyak warung-warung gitu Bobers. Bukan warung yang kayak warung sembako gitu ya, tapi kayak banyak stand-stand makanan. Ada yang jualan waffle, ada yang jualan roti. Nah, kayak gini nih, ada toko roti juga. Dan ini di luar hotelnya kayaknya. Dan ini Bobers bisa lihat sekilas tadi area playgroundnya. Nanti ada mini zoo-nya juga. Nah, kamar Bocan di ujung sana tuh, jauh banget kan jalannya. Terus di samping kanan ini area restorannya nih Bobers. Enak ya restorannya, di outdoor kayak gini. Jadi bener-bener open space dan seger banget suasananya. Terus itu juga ada tempat buat foto-foto, ada tempat permainan anak-anak. Pokoknya seru, permainannya banyak banget di sini. Dan kita turun sedikit di sini Bobers. Jadi kalau kamar Bocan nih ada di bangunan terbaru, tapi lokasinya agak sedikit mojok. Sisi baiknya sih buka jendela tuh langsung pepohonan gitu, tapi sisi beteknya agak terpencil gitu ya. Mungkin buat Bobers yang honeymoon sih suka sama yang tipe-tipe terpencil kayak gini. Dan ini dia tipe kamar Bocan. Ini harganya sekitar 1,8 per malam. Tadi udah Bocan bahas. Nah, ini kamarnya cukup luas ya Bobers. Jadi di samping pintu tuh ada lemarinya yang terbuka gitu, sama ada gantungan-gantungannya. Terus ada 2 ruangan terpisah. Terpisahnya sih kayak studio gitu doang Bobers, nggak yang ada pintunya. Nah, ini ada 1 ranjang, ukurannya king size kalau nggak salah Bobers, Bocan lupa. Terus di samping kiri itu ada jendela. Nah, dari jendela kita bisa lihat pemandangan perbukitannya sama lembah-lembahnya gitu langsung Bobers. Suasananya langsung ke pemandangan alam kayak gini. Jadi bukan lapangan atau kamar orang. Terus di sini ada fasilitas telepon, terus juga ada wifi pastinya. Ini TV-nya ukurannya 43 inch, udah smart TV, bisa YouTube sama Netflix, tapi agak sedikit nge-lag nih Bobers. Tuh, Bocan tuh sempat nonton YouTube gitu, terus loadingnya lama, gak ngerti karena yang salah tuh setup boxnya atau internetnya. Tapi sempat nge-lag, tapi ya sabar aja, nanti lama-lama bisa. Nah, ini TV-nya juga bisa diputer nih Bobers. Tuh, TV-nya cuma 1 tapi bisa diputer. Bobers mau nonton dari kasur atau mau nonton dari sofa, bebas. Dan untuk air minumnya itu disediain galon, disediain dispenser. Nah, ini kamar mandinya nih Bobers. Kamar mandinya ada bathtub, ada shower terpisahnya. Tapi ini shower terpisahnya tuh kecil banget. Kalau mandiin anak-anak agak sempit. Kalau sendiri sih ya aman lah ya. Nah, kemarin Bocan bilang bathtubnya kecil, cuma bisa buat sendiri. Langsung pada traveling ya otaknya. Maksudnya tuh kalau mandiin anak-anak Bobers, anak Bocan kan seneng berendam gitu. Nah, ini anduknya. Terus juga di sini wastafelnya panjang, disediain amenities lengkap, tapi ya pasta giginya standar sih Bobers. Amenitiesnya ada shower cap, cotton bud segala macem. Dan di sini juga dilengkapin sama water heater. Sabun, shampoo juga disediain lengkap ya Bobers. Nah, ini bathtubnya nih. Kamar mandinya bersih, masih baru, masih kinclong gitu. Terus juga ini ada tirainya, jadi privacy tetap terjaga. Dan sekarang kita mau lihat living roomnya ya. Tadi kan udah lihat kamarnya. Nah, ini living roomnya, di sampingnya ada tempat minum nih, ada dispenser. Cuma dispensernya perlu dibersihin sih kayaknya, karena
Bocan ngeliat itu agak sedikit ada noda-nodanya, jadi buat mau ngambil minum tuh kayak ragu. Mungkin itu sih yang perlu sedikit dibersihin lagi untuk dispensernya. Nah ini area lemarinya nih, ada slipernya lucu ya, kayak sendal jepit gitu. Terus juga dilengkapin sama teko listrik dan kopi set. Nah di bawahnya juga ada minibar, ada kulkas, tapi minibarnya kosong maksudnya. Dan sekarang kita mau review internetnya ya. Nah, Bobers bisa lihat nih, internetnya kenceng banget, nguploadnya sampai 87 Mbps, keren. Padahal hotelnya berasa di tengah hutan, tapi internetnya super kenceng. Terus Bocan juga dapat voucher buat beli waffle gitu, Bobers. Nah ini voucher sarapannya. Dan ini menu makanannya, jadi Bobers tinggal scan barcode buat lihat menunya. Nama restorannya tuh Kampung Awi. Nah ini harga makanannya nih, ada tahu susu, ada kentang goreng. Dari fotonya sih menggoda banget ya Bobors, cuma sayangnya tuh Bocan gak sempet makan di restorannya, tapi sempet makan di restoran yang satu area sama hotelnya. Nah ini menunya jadi ada makanan Indonesia, banyak kan Indonesia ya dari tadi. Terus ada nasi goreng iga gitu. Lumayan nih Bobers, harganya masih di bawah 100 ribuan. Biasanya kalau udah hotel bintang 4 kayak gini harganya udah di atas 100 ribu, ini masih di bawah 100 tuh masih lumayan sih menurut Bocan. Tuh pilihan menunya banyak, minumannya juga banyak, ya jus 50 ribu standar sih ya. Nah ini ada kopi juga, kopinya standar juga 30-40, ya lumayan lah. Dan sekarang kita mau jalan-jalan. Tadi udah room tour, kita mau lihat fasilitas lainnya yang ada di Horizon Green Forest ini. Nah ini akses remnya nih, jadi si abangnya tadi sebenarnya kalau bawa koper bisa lewat sini nih Bobors, troli juga bisa nyampe situ. Nah kita mau jalan-jalan, mau makan siang Bobors, mau makan siang di restoran yang satu area sama si Horizon ini. Nah ini jalannya lumayan, sambil jalan-jalan sambil lihat-lihat suasananya ya. Tuh suasananya ijo-ijo banget. Terus juga Bocan suka dia naruh beberapa spot foto, tapi nggak yang rame dan norak gitu Bobors, tapi masih halus gitu, masih tetap ada tulisan Horizonnya segala macem, tapi masih yang enak dilihat, bukan yang ngejreng gitu. Nah ini suami sempat beli roti di sini, katanya udah keburu lapar, butuh tenaga buat ke restorannya doang, butuh tenaga karena jalannya lumayan. Nah kita keluar lewat lobi sini, terus dari parkiran tuh nanti kita naik nih. Tuh ada akses rem juga tuh Bobors, bisa lihat buat kursi roda. Restorannya tuh di bawah sana Bobors. Beneran olahraga sih naik turun jalannya. Terus ini restorannya tuh namanya Ruang Lapang. Dan untuk masuk restoran ini Bobors tuh perlu bayar tiket masuk, tapi untuk yang dewasa aja. Kalau nggak salah tuh satu orang 30 ribu, tapi bisa ditukar sama susu atau jagung bakar. Nah ini jadwal bukanya, jadi bukanya dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Terus ini restorannya outdoor dan lucu banget tempat duduknya, ada yang bentuk ayunan, ada yang bentuk tenda-tenda gitu. Cuma kalau yang ayunan nih kayaknya kurang aman sih buat anak Bocan yang kecil, takutnya ngejeledak gitu kan, jadi kita pilih tempat yang lain aja. Nah ini harga tiket masuknya kayak karcis pesawat ya, kayak tiket pesawat. Terus juga ini menu makanannya, Bobors bisa lihat nih pilihan makanannya, ya ada makanan berat juga sih Bobors, tapi yang simple-simple kayak rice bowl, terus juga ada dimsum, dan minumannya juga lengkap, ada mocktail, kopi segala macem. Nah kalau malam nih recommended banget kemari karena disediain tempat api unggun gitu Bobors, jadi bener-bener bisa healing di sini karena suasananya adem gitu kan, di tengah pepohonan terus nyalain api unggun. Kayaknya makan di sini tuh bisa break dari gadget karena banyak disediain permainan buat anak-anak Bobors. Tuh ada tenda-tenda. Ini suasana pas siang hari ya, nanti malam kita kemari lagi. Jadi tiketnya itu karena Bocan nginep bisa dipakai bolak-balik. Jadi makan siang beli tiket, nanti makan malam kemari nggak perlu beli tiket lagi. Nah ini juga ada tempat makan tapi PR banget ya. Lucu sih, di atas batu-batuan gitu tapi lucu. Tapi maksudnya susah kok, tapi lucu. Tapi aksesnya susah. Nah ya, sekarang kita mau turun ke restoran yang bawah. Jadi Ruang Lapang ini tuh ada dua, yang di bawah tuh namanya
Cemara apa gitu, tapi masih satu grup. Oh, Kala Cemara namanya. Tuh, ini ada musola juga, ada pasar kebun. Kalau pasar kebun itu mini zoo yang dikelola sama hotelnya Bobors. Kalau Kala Cemara sama Ruang Lapang dia tuh masih satu manajemen, jadi tiket masuknya bisa Bobors pakai di 2 tempat. Bisa di Kala Cemara atau bisa di Ruang Lapang. Nah, kalau yang Kala Cemara ini di bawahnya tuh ada danau. Jadi kita bisa makan sambil foto-foto di tepi danau gitu lah. Nah, Bocan pilih buat makan siang di sini karena katanya menu makanan beratnya lebih banyak di sini. Emang kalau yang Ruang Lapang tuh lebih enak buat malam sih Bobors, karena ada spot api unggunnya kan. Kalau yang Kala Cemara ini enak buat Bobors tuh yang bawa anak-anak karena ada permainan perosotan, terus juga ada mini playground gitu lah. Nah, tapi kayaknya kalau malam bagus juga ya, ada lampu-lampu hiasnya. Dan Bocan milih duduk di gerbong 5 sini. Jadi untuk makanannya ini menunya nih, ada soto Bandung, ada soto sop iga, ada mie ayam. Kalau yang tadi kan makanan beratnya cuma rice bowl sama nasi ya. Kalau di sini ada soto-sotoan. Jadi aman buat anak-anak. Nah, harga makanannya ya standar sih Bobors, tapi untuk tempat yang enak ya menurut Bocan masih nggak terlalu mahal gitu, karena tempatnya tuh bisa ngasih harga lebih mahal lagi, soalnya asik banget tempatnya. Nah, ini ada nasi ayam cabe apa gitu, cabe garam kayaknya. Terus juga ada soto susu lembang. Ini enak nih Bobors, jadi kuah sotonya itu pakai susu dan itu enak. Terus ini ada cemilan campur-campur, ada cireng, ada sosis, ada kentang. Makanannya enak-enak kok. Bocan cobain yang sotonya itu enak, terus juga ini enak. Nah, yang kurang menurut Bocan tuh mie ayam ya. Lagi pengen mie ayam gitu, pengen makan mie-mian, tapi kurang sedap kalau mie ayamnya. Biasa aja sih, nggak yang istimewa. Kalau yang sotonya terus ayam rice bowl-nya tuh enak. Dan Bocan tuh paling suka sama minumannya itu butterscotch sama keju, itu enak banget Bobors. Jadi dia ala-ala butterbeer yang di Harry Potter itu loh, dan itu enak ternyata. Bobors kalau kemarin harus coba butterbeernya. Nah, ini danaunya warnanya coklat. Danaunya kurang estetik sih ya sebenarnya, tapi ya udahlah ya. Yang penting dapat suasana segernya, dapat udara bersihnya di sini karena banyak pepohonan. Terus anak-anak juga bisa lari-larian. Walaupun harus hati-hati ya Bobors, karena banyak yang berbatu. Tuh, mereka bisa main-main, bisa foto-foto di sini. Ini recommended sih Bobors, kalau Bobors tuh lagi cari tempat makan yang asik gitu di Bandung, boleh nih mampir ke sini juga. Kalaupun nggak nginep di Horizon, boleh, ini untuk umum soalnya. Nah, abis dari Kala Cemara, Bocan tuh mau mampir ke Pasar Kebun. Katanya ini ada mini zoo, terus ada tanem-taneman gitu. Maksudnya anak-anak bisa belajar nanem. Cuma tutup. Padahal Bocan kemarin masih jam 4-an gitu, masih 4:30, tapi udah tutup. Harusnya ini tutupnya jam 5. Nggak tahu, mungkin penjaganya pulang cepet atau gimana. Jadi tutup gitu deh. Nah, ini Bobors lihat sekilas dulu ya dalamnya. Nanti besok kita kemari lagi pagi-pagi habis sarapan. Tuh, ini kurang terawat nih di area deket sini. Nggak tahu jadi tanggung jawabnya siapa, cuma bakalan lebih bagus kalau bersih sih pastinya. Abis makan kita olahraga lagi. Kita olahraga buat balik ke hotel ya Bobors. Jadi kalau Bobors tuh takut sama turunannya, ini sama restorannya disediain jalanan kayak gini, kayak jalanan jembatan busway gitu. Nanti nyampe-nyampe udah di atas, udah nggak perlu nanjak yang jalanan buat mobil tadi lagi. Tuh, pemandangannya bagus. Dan ini udah masuk area hotelnya nih. Ini kayaknya buat outbound atau buat gathering, buat permainan-permainan gitu. Cakep ya di sini. Tuh, seru banget sih. Di sini bisa lihat pemandangan, bisa main lari-larian, bisa bener-bener have fun. Karena anak Bocan kan nggak bisa diem banget kalau di dalam. Dan kita jalan lagi. Jadi area Green Forest nih gede banget Bobors. Gede banget deh pokoknya, dari kamar Bocan ujung sana sampai sini tuh masih ada bangunan-bangunan lagi. Kalau yang kamar Bocan tuh kan katanya bangunan baru. Nah, kalau yang ini area kolam renang itu bangunan lama. Dan di samping kolam renang tuh ada kayak ballroom. Terus kamar Bocan tuh yang di bawah kan kamar, di atasnya itu juga meeting room. Jadi kalau misalnya pas siang
Kalau pas lagi ada training dari horizonnya atau ada meeting, itu agak berisik sih, agak noisy dikit. Nah, ini ada chapel, terus juga pemandangannya bagus, suasananya asri banget. Ini salah satu yang ikonik dari Green Forest chapelnya ini, Bobers. Tuh, Bobers juga bisa main bola di sini. Jadi permainan buat anak-anak itu banyak banget, ruang lapangnya tuh banyak banget, seru. Kalau Bobers pengen nyari hotel yang punya ruang lapang luas di tengah pepohonan, Green Forest ini recommended banget. Dan ini kita mau jajan waffle. Ini harganya berapa ya? 30 ribuan gitu deh, Bobers. Tapi gede sih porsinya. Tuh, akur mereka kalau makan coklat, akur. Kalau lagi rebutan yang lainnya, aduh. Nah, ini kita mau makan malam sekarang. Videonya panjang banget, 30 menit. Karena emang banyak banget yang dieksplor di sini, biar Bobers puas lah ya. Nah, ini suasana restoran di hotelnya nih, Bobers. Sebenarnya restoran hotelnya juga cakep ya. Tapi Bocan udah penasaran sama yang di ruang lapang tadi karena ada api unggunnya, jadi Bocan jalan ke sana. Dan kalau malam ya, Bobers mau keluar harus bawa jaket karena udaranya cukup dingin. Suhunya tuh di bawah 20 derajat, sekitar 19-18 kalau malam. Kalau siang ya sampai 25-an gitu deh. Kalau Bocan sih kemarin tidur masih udah nggak pakai AC sih, Bobers, karena udah dingin banget. Cuma selimutan doang. Dan jalannya kayak tadi lumayan lagi. Bocan pikir nih bakal sepi gitu restorannya, karena nginep tuh pas weekday kan. Nah, ini ternyata rame dong restorannya. Banyak yang spending time di sini juga buat dinner atau nongkrong-nongkrong. Tuh, kita bisa duduk di sini karena yang di ayunan takut ngejeledak. Nah, tiket masuknya masih pakai yang tadi siang nih, Bobers. Jadi udah nggak perlu bayar lagi. Terus di sini kan ada beberapa api unggun ya. Bobers tuh tiketnya bisa ditukar buat jagung atau buat susu. Cuma karena ini api unggunnya penuh. Api unggunnya tuh sebenarnya sharing, jadi barengan sama tamu-tamu lainnya. Cuma karena penuh jadi udah Bocan tukerin ke susu aja. Susunya juga enak kok, susu Lembang gitu yang terkenal. Nah, ini suasana malam harinya, lampu-lampunya udah dinyalain semua, jadi terang benderang. Dan ini makan malam Bocan mau pesen, ini susunya dulu ya, kita bahas. Ini susunya. Tuh, susu ruang lapang outdoor cafe. Terus susunya enak, ada rasa kopi, ada rasa strawberry sama vanilla. Nah, ini Bocan pesen kentang goreng sosis buat anak-anak. Terus juga Bocan pesen kayak rice bowl gitu buat suami. Nah, ini anak Bocan suka banget sama kentang sama sosis. Sebelum makanannya nyampe mereka ngemil dulu. Tuh, di sini juga banyak permainannya, Bobers. Jadi asik banget kalau Bobers tuh bawa anak-anak kemari. Cuman nih yang harus hati-hati nih, balok kayu susun itu, Bobers. Udah pas Bocan makan tuh sampai 3 kali ya jatuh dan nimpa orang. Kasihan sih kalau Bobers main, anak-anaknya main maksudnya, itu harus diawasin karena bisa jatuh nanti nimpa dan itu lumayan sakit pastinya kan. Nah, ini menunya ada ayam rica-rica, terus ada beef teriyaki gitu. Menunya enak nih, Bobers. Ayam rica-ricanya itu pedas, gurihnya juga dapet. Nah, ini anak Bocan pesenin kayak daging teriyaki gitu. Dan itu nggak pedas, jadi bisa buat anak-anak. Nah, ini abis makan kita balik ke kamar. Ini suasana di kafenya masih rame ya, karena dia tutupnya jam 9 gitu, Bobers. Tuh, Bobers yang naik juga bisa lihat city light tadi dari atas. Dan ini penerangan di dalam kamarnya. Penerangannya oke, cuma kalau Bocan boleh kasih masukan sih, mungkin catnya jangan abu-abu kali ya. Catnya dipilih yang warna-warna terang gitu, karena kalau yang abu-abu tuh jadi kelihatannya malah agak sedikit suram, Bobers. Dan selamat pagi, ini adalah suasana pagi harinya dari kamar Bocan. Buka jendela langsung lihat ijo-ijo kan, seger banget. Nah, ini kita mau sarapan nih, Bobers. Abis sarapan nanti kita main-main ke mini zoo-nya. Di bawah tuh ada sungai juga ternyata ya. Dan sarapannya tinggal naik tangga doang nih, nggak terlalu jauh. Kalau ke lobi jauh jalannya, kalau sarapannya untungnya nggak terlalu jauh. Nah, ini kita sarapan di sini. Bocan salah masuknya, harusnya masuk lewat sana
Karena di sana tuh yang nanyain dari kamar berapa, ini Bocan motong jalan langsung ke restorannya. Tapi tetap sih Bocan balik lagi ke depan terus ngasih vouchernya ke staffnya. Nah ini area restorannya juga luas banget, ada indoor sama outdoor. Bocan tadi pilih di yang outdoor gitu. Terus untuk menu makanannya standar sih Bobors. Kalau misalnya untuk buah, untuk puding ya itu ada. Terus juga untuk sereal, untuk susu itu juga ada. Tapi kalau untuk rasa makanannya standar sih, nggak yang enak banget gimana. Padahal ini ada spaghetti ya, sama ada cumi goreng tepung. Tapi mungkin rasanya bisa diimprove lagi, karena menurut Bocan rasanya masih standar banget. Terus juga disediain waffle, ada kentang-kentangan, ada bubur. Nah ini nasi gorengnya habis karena datangnya kesiangan. Terus ada mie tek-tek nih Bobors, dan ada gorengan. Bocan suka banget sama gorengannya. Ada bakwan yang cabai rawit. Padahal ke hotel tapi yang dicari tuh cuma jajanan gerobak doang ya. Aduh. Nah ini noodle stationnya nih Bobors. Terus juga untuk dessertnya ada bubur kacang hijau, ada ketan hitam, ada ketupat sayur juga. Menunya sih banyak, jadi nggak cuma nasi putih sama nasi goreng doang, tapi ada beberapa main course. Terus juga ada bubur ayam. Bubur ayamnya juga enak. Kalau yang pastanya tuh kurang, sama yang cuminya juga biasa aja. Nah ini ada orek tempe, ada nasi uduk, nasi kuning. Tuh masih cukup banyak menunya, padahal Bocan sarapannya agak kesiangan, tapi masih banyak. Cuma nasi goreng tadi aja tuh yang nggak di refill. Nah ini buah-buahan sama aneka saladnya nih. Nah ini gorengannya nih Bobors. Gorengannya masih anget. Ada pisang, ada bakwan, ada ubi, terus juga ada rebusan. Jadi pilihan menunya banyak banget. Ada jamu. Untuk rating sarapannya Bocan mau kasih 8,5. Nah ini ada croissant juga. Ada pastry, kopi teh juga lengkap. Cuma yang bisa jadi masukan lagi menurut Bocan servisnya sih ya. Servis di restorannya tuh mereka staffnya banyak, tapi yang udah cuma ngumpul gitu doang, kayak kurang welcome dan kurang helpful. Mungkin itu bisa di training lagi untuk staff di restonya. Nah ini menu makanan Bocan enak banget. Buburnya juga, sambalnya enak, gurih, buburnya juga gurih, nggak terlalu encer juga. Dan abis sarapan kita mau ke pasar kebun Bobors. Jadi Bocan tuh nggak sempet berenang di Horizon Green Forest ini, karena kalau berenangnya kan air dingin, terus juga cuacanya udah dingin. Jadi daripada berenang mendingan main-main ke mini zoo-nya aja kan. Ada jembatan gantung juga di sini. Tuh. Nah ini yang tipe glamping nih Bobors. Jadi kalau misalnya Bobors tuh mau yang ala-ala glamping, bisa juga pilih tipe kamar yang ini. Dia sederetan nih sama bangunan Bocan dan menghadap pemandangannya tuh ke sungai di bawah. Nah itu ada glamping yang tepi sungai juga tuh di bawah sana. Tapi tendanya standar banget ya, kayak yang bener-bener tenda camping gitu, bukan glamping. Nah sekarang buka nih pasar kebunnya. Di sini kita perlu bayar tiket masuk ya Bobors. Jadi walaupun Bobors tuh nginep, Bobors tuh harus bayar tiket masuk. Nah ini harga paketnya. Bocan tuh ambil yang paket 65.000 satu orang, buat satu anak maksudnya. Jadi buat 2 anak tuh 130. Tadinya sih Bocan agak mahal banget gitu kan, mahal banget. Tapi ternyata tuh benefitnya banyak banget Bobors. Jadi kita tuh bisa dapat telur, dapat ikan, dapat tanaman. Pokoknya worth it sih. Ternyata worth it karena emang return ke kitanya tuh banyak. Nah ini kita pakai apron dulu. Terus di sini tuh ada caping juga kalau Bobors takut kepanasan. Nah permainannya ada apa aja? Kita bisa kasih makan kelinci, bisa kasih makan ikan, bisa kasih makan kambing, ayam. Pokoknya seru banget. Nah pertama kita mau kasih makan kelinci dulu nih. Nah ini keranjang makanannya, ada wortel buat kelinci, terus juga ada rumput buat embek. Nah ini plastik buat panen ayam. Kita panen ayam dulu ya Bobors. Jadi di sini kita ngambilin ayam-ayam dari telur-telur dari ayam. Telur-telur dari ayam nih
udah tinggal ambil sih, jadi aman. Maksudnya bukan yang kita mesti ngangkat dari ayamnya dulu gitu. Ini udah tinggal nyomot doang. Nanti Bobors pilih aja tuh telur yang paling gede dan paling bersih buat masukin ke kotak ya. Abis panen telur, kita mau kasih makan kelinci. Nah, ini kelincinya juga ada yang gede sama ada yang kecil, Bobors. Kelincinya banyak. Tuh. Kayaknya ini favorit ya, kasih makan kelinci tuh di semua hotel banyakan kelinci karena mungkin gampang kali. Terus juga ini ada ayam, apa tuh tadi namanya, ayam unik lah pokoknya, bukan ayam biasa. Tuh ayamnya bulunya gembul banget. Nah ini kelinci-kelinci yang gedenya nih Bobors. Cuma katanya kalau kelinci yang gedenya itu udah pada makan, jadi dia dikurungin. Dan di sebelah kandang kelinci ini ada kandang kambing. Ada kandang kambing, ada domba juga. Nah kita bisa kasih makan mereka di sini. Paling enak sih ngasih makan kambing ya, karena makannya lahap gitu. Kalau kelinci kan gigitinnya tuh lama gitu, kayak apa, ortu yang nungguin pasti lama banget sih. Kalau kambing kan langsung nyam ngunyah cepet dah pokoknya. Dan abis kasih makan hewan, kita mau belajar nanam Bobors. Jadi Bobors bisa pilih mau nanam seledri atau apa gitu, Bocor lupa, atau cabai ya kalau nggak salah. Nah kalau anak-anak nih mau nanam seledri nih, padahal cuma ngambil tanah doang gitu, terus dikasih sarung tangan, cuma gitu doang. Tapi seru sih karena mereka nggak pernah kayak gini sebelumnya. Tuh masukin apa namanya tanamannya, terus dikubur lagi, terus disiram. Anak Bocor seneng banget, dan pasti Bobors anak-anaknya seneng sih kalau kemari. Karena kalau ngasih makan kelinci, ngasih makan hewan tuh mungkin udah sering ya, tapi kalau kayak nanem itu jarang. Terus manen telur itu juga jarang kan. Abis nanem kita mau kasih makan ikan. Nah ini ada ikan nila di kayak tambak buatan gitu Bobors. Kita bisa sebarin makanannya. Terus selanjutnya kita mau nangkep ikan cupang. Kita dapat jatah ikan cupang 1 buat dibawa pulang nih Bobors. Jadi dapat tadi telur, terus dapat seledri, sama dapat ikan cupang. Nah ini mereka tinggal nyerok gitu, terus nanti diplastikin sama mbaknya. Kalau Bocor sih sebenarnya males bawa ikan cupangnya gitu kan, karena takutnya mereka nggak bertahan, soalnya habis dari sini masih mau ke tempat lain gitu kan. Tapi anak-anak maksa, ya udahlah. Nah ini hasil mereka kerja hari ini Bobors. Jadi kita bayar 65.000 tuh dapat returnnya banyak, lumayan kan. Dan udah deh review Horizon Green Forest dari Bocan. Semoga bisa menghibur Bobors dan bisa nambah referensi tempat baru buat Bobors yang mau liburan bareng keluarga. Terima kasih udah nonton, dadah.